Assalamualaikum Sobat Jelajah Bantul, salam pesona Indonesia. Senang sekali pada kesempatan kali ini Syarani Albani bisa kembali menjumpai Anda. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang satu tema yang mungkin cukup unik, yaitu tentang sampah. Sebagaimana kita tahu, sampah selalu hadir dalam segala lini kehidupan manusia. Bahkan dia terus menumpuk dan di beberapa tempat bahkan menjadi satu polemik. Bahkan di tempat pariwisata tentunya. Sabta Pesona mengangkat satu poin penting, yaitu bersih. Nah, untuk itu bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik, tidak menjadi masalah, seperti halnya yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di Desa Guosari melalui Bumkal Guosari Maju Sejahtera, di mana mereka bergerak melalui pengelolaan sampah mandiri, yaitu Gosari. Saya akan perkenalkan untuk Anda narasumber yang telah hadir bersama saya. Halo, Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam Mbak Rani. Masya Allah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Gosari kayaknya makin maju nih. Alhamdulillah. Kayaknya makin banyak kunjungan juga nih untuk belajar ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Iqbal, di Guosari masyarakat sepertinya sudah mulai bergerak. Meskipun kita tahu di beberapa tempat pengelolaan sampah ini sudah menjadi satu kesadaran masyarakat ya. Namun kayaknya di Guosari ini sudah mulai bergerak step by step, tapi bergeraknya step by stepnya langsung melesat gitu ya. Boleh diceritain dulu nih, dulu awal mulanya seperti apa ini? Oke, terima kasih. Baik, Guosari berdiri ini tahun 2019. Baru banget ya? Ya lumayan lah. 3 tahunan. Ya, kalau merintih di situ ya udah kerasa lah. Itu ya. Tapi itu tadi perjalanan ini tetap kita pikirkan supaya tahapnya menjadi lebih jelas. Oke. Itu permasalahan awalnya ini sebenarnya dari idenya Pak Lurah. Gitu. Jadi Pak Lurah ini resah terkait masalah sampah yang ada di Guosari. Padahal 2, 3, 4 tahun ke depan kita akan kedatangan tamu yang luar biasa. Ada kampus UIN Sunan Kalijaga yang masuk ke sana. Ini akan menjadi permasalahan yang lebih berat ketika kita tidak siapkan dari sekarang. Itu yang membuat Pak Lurah bergerak harus dari awal. Gitu. Nah, mulailah dari tahun 2019 yang nggak tahu terkait sampah ya. Yang penting mulai aja. Mulai, terus lahan yang sudah ditentukan kita buka, dan ya masalahnya selama 2 tahun itu lengkap ya, kadang penumpukan, kadang nggak selesai, kadang karyawannya keluar, ya itu kisah masa lalu ya. Kisah masa lalu, sering berjalan waktu, dari beberapa tempat yang kita lihat ada hal yang cocok yang perlu kita terapkan di sana. Gitu. Dan dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai akhir kita mengalami minus itu sampai 2 juta, 2,5 setiap bulan. Minus. Oke. Jadi itu 2 tahunan ya. 2 tahun, dan selama minus itu yang berperan mendukung kita agar tetap berdiri dan berjalan itu adalah kelurahan. Jadi kelurahan memang sangat penting hadir di sana. Jadi kalau dulu tidak disokong benar-benar oleh kelurahan, mungkin sekarang sudah tidur selamanya, nggak beroperasi lagi Gosarinya. Tapi dengan tekadnya kelurahan untuk mendukung itu, biar mereka yakin bahwa suatu saat ini bakal bisa diselesaikan. Oke. Gitu. Berarti memang kalau saya menangkap dari apa yang disampaikan Mas Iqbal, butuh dukungan penuh dari instansi terkait, ya, betul. Instansi setempat, gitu ya. Benar. Tapi mulainya harus dari mana dulu sih Mas? Untuk memulai ini, sesuatu hal paling utama yang dibutuhkan selain dukungan, ya kan? Oke, selain dukungan, pertama itu harus regulasi. Regulasinya harus jelas. Jadi aturan yang ada di kelurahan harus dibuat perkal ya, harus ada perkal terkait dengan sampah. Karena di Bantul juga sudah ada peraturan bupati terkait dengan pengelolaan sampah, agar semua kelurahan itu wajib mengolah sampah. Jadi sampah harus selesai di tingkatan kelurahan. Nah, ini harus diturunkan oleh kelurahan untuk membuat perkal terkait sampah di tingkatan kelurahan. Nah, kalau ada perkalnya,
baru siapa nih yang mau menjalankan? Mau BUMDesnya bisa, mau mandiri bisa, atau ada orang lain yang ditunjuk oleh kelurahan untuk menyelesaikan sampah, itu nggak ada masalah. Yang penting regulasinya sudah jelas. Oke, regulasi dan juga dukungan. Iya. Jadi nggak cuma dukungan doang nih ya, Nggak cuma dukungan. harus ada regulasi. Harus ada regulasi. Terus terkait pembiayaan nih, tadi sampai minus berapa lama? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Terus sistem dukungannya seperti apa itu? Jadi karena di Kelurahan Gosari ini pengelolaan sampahnya dikelola oleh BUMDes, maka anggaran BUMDes itu kelurahan memberikan anggaran kepada BUMDes, dan dari anggaran itu kita salurkan untuk pengelolaan sampah. Jadi selama kurang lebih 2 tahun itu anggaran yang sudah dikucurkan oleh kelurahan di BUMDes itu lebih kurang 400 sampai 600 juta. Oke. Gitu. Untuk apa? Pertama, persiapan untuk fisik. Jadi harus ada fisik, bangunannya, terus kendaraannya, jalannya, alatnya. Itu yang disiapkan. Setelah itu baru dia berjalan, baru bisa berjalan walaupun tertatih-tatih tadi dia baru bisa berjalan. Jadi memang ya memang berat. Harus ada yang dikorbankan. Jadi BUMDes harus menelan pil pahit dulu. Pil pahitnya apa? Ketika kita mengolah sampah minus selama 2 tahun, berarti 2 tahun ini harus memasang muka tebal ya kita dengan masyarakat saat kita laporan akhir tahun. Tahunan. Iya, harusnya kita ngasih uang, ini malah cerita minus. Sampai pada akhirnya dari Gosari mampu bangkit. Berarti di tahun ketiga. Di tahun ketiga mampu bangkit dan kemudian bisa menghasilkan. Seperti itu. Tipsnya dong. Oke, jadi pasti ini nggak mungkin dong tidak melakukan hal besar sampai akhirnya bisa bangkit gitu kan. Dari minus ini kan kita tetap berpikir ya, caranya gimana ini biar kita nggak minus. Karena subsidi yang dilakukan oleh kelurahan nggak mungkin terus menerus. Betul. Iya, jadi pasti ada suatu saat mereka harus cut itu. Dilalah COVID. Oke. Hikmah juga kan. Ada hikmahnya ternyata. Ada hikmahnya. Seperti apa itu? Jadi ketika COVID, maka anggaran kelurahan ini kan disalurkan untuk penanganan COVID. Penanganan COVID dan penanganan pasca COVID. Sehingga BUMDes ini tidak mendapatkan pembagian untuk penambahan anggaran di tahun berikutnya. Secara tidak langsung, maka BUMDes itu udah nggak dapat kucuran anggaran. Nah dari situ kita tambah berpikir keras, kalau kita nggak dapat kucuran anggaran, nggak gajian dong. Kita nggak gajian, karyawan kita bisa nggak gajian. Gitu. Kalau karyawan nggak gajian, ya mereka bisa lari. Gitu. Begitu juga dengan teman-teman di BUMDes, mereka mampu bertahan berapa lama nih kalau nggak dapat gajian. Nah itu yang membuat kita akhirnya harus berpikir lebih keras ini. Salah satunya kita diskusikan, kemudian kita lihat tempat-tempat yang yang sudah mengolah, tapi kita ambil value-nya saja. Karena tidak semua tempat yang semuanya bagus. Ada sisi A-nya yang bagus, sisi B-nya yang kurang bagus. Nah, kita ambil yang positifnya saja. Kemudian kita kumpulkan sembari kita terapkan di Gosari. Oke. Gitu. Itu artinya the power of kepepet ya. Ya. Karena kadang nih otak itu ketika dalam kondisi kepepet, dia dipaksa untuk berpikir, maka otak akan bekerja dan mencari jalan gitu kan. Yes, right. Nah, kemudian nih, yang dilibatkan ada berapa personel di sana? Kalau di Gosarinya, di pengolahan sampahnya itu, kalau sampai hari ini itu ada 5 orang. 5 orang menangani lebih kurang 1.300-an nasabah. 1.300-an nasabah. Itu 5 orang. Luar biasa. Ya. Menangani 1.300-an nasabah. Dan seperti apa sistem yang diberlakukan di sana, sistem kerja dan juga bagaimana ini sampai bisa memberikan satu bisa dikatakan hal kecil yang memberikan dampak besar bagi masyarakat gitu ya. Kita akan saksikan dulu visualnya terlebih dahulu. Dan Sobat Jelajah Bantul, seperti apa yang dilakukan teman-teman di Gosari, kita bisa saksikan insert berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Di sini selaku PLT Direktur BUMDes Gowasari Maju Sejahtera. Salah satu unit usaha BUMDes Gowasari Maju Sejahtera adalah pengolahan sampah, yaitu namanya Gowasari. Gowasari berdiri sejak tahun 2019. Dengan berbagai fenomena dan dilematika selama ini, alhamdulillah lebih kurang 22 tahun berjalan, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2021, kita sudah bisa menyelesaikan sampah di tingkatan Kelurahan Gowasari. Goalnya adalah sejak tanggal 15 Desember itu kita sudah tidak membuang sampah ke TPA Piungan. Sampah akhir-akhir ini memang menjadi isu yang luar biasa hangat. Permasalahannya adalah karena sampah ini bermasalah. Masalahnya di mana? Karena sampah tidak bisa diselesaikan, itulah titik masalahnya. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah pertama dari sisi masyarakat. Masyarakat harus bijak dan merasa bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh pribadi masing-masing. Artinya sampah yang kita hasilkan setiap hari, solusinya adalah untuk mengurangi sampah. Sampah harus dipilah mulai dari rumah. Sampah ini bisa kita selesaikan dengan cara saling mendukung dan saling berperan, baik dari masyarakat, dari pemerintahan, dan dari sisi pengelola. Nah, sama Jelajah Bantul, kita kembali lagi bersama Mas Iqbal tentang pengelolaan sampah. Nah, bagaimana hal kecil yang dilakukan oleh masyarakat di Gowasari melalui Bumkal Gowasari Maju Sejahtera untuk pengelolaan sampahnya ini semoga memberikan inspirasi untuk masyarakat di luar sana untuk bersama-sama, ayo kita bergerak melakukan hal kecil yang bisa berdampak baik untuk masyarakat. Nah, Mas Iqbal, bicara tentang Gowasari ini, apa sih sesuatu hal yang menjadi value tersendiri nih? Artinya di luar sana pasti banyak teman-teman yang juga sudah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Tapi pastinya di Gowasari ini ada sesuatu hal yang spesial. Boleh diceritain? Oke, yang spesial di kita itu pertama, kita nggak buang sampah ke TPA, itu pertama. Kedua, kita bisa merangkul pelapak-pelapak swasta yang ada di lingkungan Gowasari. Jadi walaupun kita bisa menyelesaikan sampah, tapi Pak Lurah ingin pelapak mandiri yang sudah ada itu tetap kita bisa berdayakan, karena itu juga menjadi penghasilan keluarga mereka. Jadi mereka tidak kehilangan mata pencaharian, sehingga itu tetap lanjut. Jadi kita kerjasama sama mereka. Bukan kompetitor. Bukan kompetitor. Sehingga ini benar-benar kerja bareng gitu kan? Ya, kerja bareng. Walaupun dari sisi bisnis mungkin BUMDes akan mendapatkan nilai yang lebih sedikit lah, gitu, ketika kita kerjasama. Tapi sisi besarnya adalah kelurahan mampu menjaga agar masyarakat ini tetap bisa mengolah sampah, kita juga bisa mengolah, walaupun nilainya lebih sedikit, tapi nilai sosial yang kita tonjolkan lebih dapat. Artinya untuk pemberdayaan masyarakat semuanya gitu kan. Nah, ini semoga juga nanti menginspirasi teman-teman pelaku wisata pastinya ya. Ya, betul. Untuk bersama-sama, ayo kita selesaiin sampah ini sampai di tingkat kelurahan aja, nggak usah ke tingkat yang lebih tinggi menjadi satu penumpukan yang nanti akan... Nggak usah dititip ke TPA ya. Nah, Nah, boleh dong diceritain proses pengelolaan sampah itu sendiri seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana, Mas Iqbal? Yang pertama yang nasabahnya Gowasari ya. Jadi yang kalau nasabahnya Gowasari, kita ada saber, namanya yang menjemput sampah itu kita namakan saber. Jadi lebih keren. Nggak kelihatan kayak penjemput sampah kan kurang oke lah lihatnya. Dan kabarnya udah online juga kan? Iya, pendaftarannya yang online. Jadi pendaftarannya kita itu ada web yang kita buat sendiri. Jadi masyarakat cukup kalau mau daftar itu masuk di www.gowasari.my.id. Di sana tinggal dari rumah, cukup di rumah daftar,
sesuai kategori. Nanti di sana ada kategorinya, mau rumah makan, perkantoran atau sekolahan, di sana ada. Tinggal pilih. Nanti langganan kita mau bulanan, kita bayar bulanan. Kemudian tinggal transfer. Kemudian kita akan masukkan jadwalnya sesuai penjemputan. Dan langsung besoknya langsung dijemput. Nah, sekarang ke pengelolaannya nih. Teknisnya seperti apa nih yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Oke, teknisnya jadi yang nasabah kita itu tim sabar kita yang keliling setiap hari. Mereka keliling ambil sampah, kemudian bawa ke rumah pilah, ke tempat rumah RPS-nya, ke rumah pilah. Di rumah pilah itu baru sampahnya dipilah. Itu. Nah, di sana prinsip kita itu ada 3 prinsip yang kita pegang dalam pengolahan sampah. Apa yang itu? pertama itu mudah. Oke. Yang kedua murah. Oke. Yang ketiga hasil. Nah, hasil nih. Itu, iya. Terus prosesnya gimana itu, Mas? Ya, Setelah Pak. masuk ke rumah pilah, Rumah kemudian pilah. diapain nih? Mudah. Prosesnya yang pertama tadi mudah ya. Nah, mudah ini kita pilah sampah ini hanya masuk ke dalam 2 kategori. Jadi pertama itu sampah rosok. Yang kedua itu sampah yang tidak boleh masuk mesin cacah pilah, karena kita ada mesin yang untuk menghancurkan sampah. Nah, itu cuma 2 itu aja kita pilah. Itu. Nah, setelah itu setelah dipilah, maka ada prinsip yang kedua tadi, murah. Oke. Itu. Nah, murahnya ini yang pertama sampah ini kita kelola dengan pertama, kalau sampah rumah tangga kita kelola dengan budidaya maggot. Budidaya maggot. Itu. Apa Udah itu? tahu nggak, Pak? Belum. Kalau belum tahu ini nih. Tar. Firasat saya nggak enak nih, Mas. Hah? Firasat saya nggak enak Yo, nih. enak aja. Serius. Nah, ini nih. Saya kasih hadiah nih, Mbak. Firasat saya nggak enak. Beneran. Apa ini, Mas? Yaitu Gusti. wujud lain dari sampah rumah tangga. Nah, itu. Kalau awalnya bau, kalau sekarang nggak bau, jadi geli. Sumpah ini geli banget. Boleh tunjukin ke kamera aja, jangan ke saya. boleh ke kamera aja. Itu apaan sih, Mas? Itu hasil Ini bisa sampai bawa kayak gitu. Ya ampun. ini sampah dari rumah tangga. Haha. Jadi sampah rumah tangga itu kan sampahnya bau banget. Oke. Nah, ini salah satu keunggulannya maggot, Mbak. Jadi unggulnya maggot itu pertama dia bisa menyelesaikan sampah rumah tangga dengan cepat. Kedua, dia bisa menghisap baunya. Makhluk ini. Iya, jadi sampah yang bau itu contoh nih, ada bangkai hewan atau bangkai ikan yang bau, Oke. terus kita taruh di tempat maggot, itu cukup dengan 5 menit maka bau bangkainya itu hilang. Jadi selain dia diselesaikan, tapi juga baunya juga dihilangkan. Bagaimana sampai ada maggot ini hadir? Prosesnya gimana? Prosesnya ini ya mungkin Allah juga kasih serba kebetulan kepada Betul. kita ya. Bukan Jadi, kebetulan, memang sudah rencana memang Tuhan. sudah ya? rencananya. Itu. Jadi ketika kita pilah, ini ada warga juga yang memang dia sudah budidaya ayam. Budidaya ayam. Kemudian pakannya salah satunya pakai maggot. Nah, kita ngobrol-ngobrol, Pak Lurah ajak, terus ayo gabung dengan Gosari dalam mengolah sampah. Nah, jadi sampah yang yang selama ini jadi masalah, yang sampah rumah tangganya kita kerjasamakan, terus ya alhamdulillah itu nggak ada masalah lagi. Oke. Maggot. Ya akhirnya ketemulah sama maggot. Terus ini nanti mereka pertumbuhannya akan bagaimana, Mas? Ini nanti kalau dia sudah tua, namanya pupa, itu warnanya hitam, nanti setelah jadi pupa itu jadi lalat. Lalat. Ya, lalat hitam namanya BSF, Black Soldier Fly. Oke. Gitu. Menarik ya. Ya. Tapi kayaknya ini mesti dipindahin dulu deh. Firasat saya nggak enak nih. Tapi memang ini kuasa Tuhan ya. Artinya dari makhluk kecil yang bikin geli-geli gimana gitu. Ternyata ini cukup bermanfaat untuk bagaimana sampah yang menjadi masalah ternyata. Ya. Ini bisa dipecah menjadi satu tersolusikan karena makhluk kecil ini ya, Mas. Ya. Artinya Allah ketika ada masalah sebenarnya Allah memang sudah siapkan. Sudah siapkan penawarnya. Tinggal bagaimana manusia memikirkannya.
Nah, kembali kepada masalah sampah. Ya. Bagaimana sampah ini supaya nanti tidak menjadi masalah besar? Artinya dari masyarakat harus mulai bergerak dulu kan, Mas? Kalau kita mau mengharapkan masyarakat yang bergerak dulu kayaknya agak berat, Mbak. Oh, berarti dari kelurahannya dulu? Harus dari kelurahannya dulu. Oke. Kelurahan dulu nih, catat. Iya, harus itu. Ya. Karena kalau pemerintahnya nggak bergerak, ya masyarakatnya nggak mungkin bergerak. Pemerintah bergerak saja, masyarakat kadang juga belum mau bergerak. Gitu. Nah, ketika kita sudah mau bergerak, hasilnya kelihatan, masyarakat pasti akan mendekat, Oke. akan mensupport. Itu. Hal apa yang mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman pelaku wisata? Yang harus dilakukan oleh teman-teman wisata adalah pertama harus selesaikan sampahnya, kedua karena kalau ingin berjalan harus ada hasilnya. Kalau ingin berjalan harus ada hasilnya. Harus ada hasilnya. Karena kalau tidak ada hasilnya, ya nggak mungkin berjalan lama. Paling 1 bulan, 2 bulan berjalan, habis itu ya nggak berjalan lagi. Tapi kalau ada hasilnya, pasti berjalan. Nah, menarik ini. Tapi nanti kita lanjut ya. Oke. Teman-teman, Sobat Jelajah Bantul, jangan kemana-mana. Kami segera kembali untuk Anda. Sobat Jelajah Bantul, masih bersama kami di obrolan seputar sampah bersama Bumkal Gowasari Maju Sejahtera, Mas Iqbal. Iya, Mbak. Sekian tahun merintih, sekian tahun berproses, berjuang, berkembang, dan alhamdulillah sekarang dari Bumkal sudah menuai hasilnya. Alhamdulillah. Kabarnya sudah sekian digit gitu kan? Ya. Ini iming-iming nih buat masyarakat, teman-teman yang nanti, oh iya ya ternyata dari sampah bisa menghasilkan cuan gitu kan? Jadi yang pasti karyawan kita harus sejahtera. Betul, itu pasti. Kalau nggak sejahtera nanti malah mereka ya nggak betah. Nanti mereka mikir ini kerja apa dikerjain gitu Iya. kan? Itu. Jadi mereka harus disejahterakan. Kita pengelolaan juga harus sejahtera. Betul. Gitu. Setuju banget. Kemudian kelurahan juga harus sejahtera. Setidaknya balik modal lah ya. Iya. Nah, hal baik apa yang mungkin Mas Iqbal pengen bagi agar menginspirasi teman-teman di luar sana? Oke, sampah ini memang tidak hanya di Bantul ya, di semua tempat, enggak, Indonesia, luar negeri juga bermasalah terkait dengan sampah. Nah, ini penting pertama kesadaran masyarakat masalah sampah pribadi, karena semua manusia asal dia masih hidup ya tuh ya, itu pasti menghasilkan sampah. Kalau dia nggak mau menghasilkan sampah, ya udah berarti istirahat konsumsi. Istirahat aja bisa menghasilkan sampah gitu kan? Istirahat konsumsi. Oke. Nggak makan, Mas. Makanya online aja, terus dimakan udah. Oke, dibatin aja ya. Dibatin aja baru nggak ada sampah. Nah, karena kita ini menghasilkan sampah setiap hari, maka jangan titipkan sampahmu kepada penjemput sampah. Tapi selesaikan sampahmu di rumah. Maka pasti sampah itu tidak akan bermasalah. Jadi kesadaran penting banget itu, sadaran. Selesaikan sampah masing-masing. Jadi sampah yang kita buat ya kita harus selesaikan. Jangan saya nggak, ini sampah saya karena saya punya uang tak titip yang Mbak Erenia. Nih saya kasih, ini sampah saya. Itu kan nitip masalah. Nanti Mbak Ereni juga ke TPA. Bapak-bapak, saya mau ngasih sampah nih, nitipin masalahnya. Ini jasanya. Jadi kan selama ini yang berputar seperti itu, tidak pernah diselesaikan, hanya menitipkan masalah sampahnya. Bagaimana supaya sampah ini tidak menghasilkan masalah? Bagaimana para masing-masing individu bisa mengelola sampah agar tidak menjadi masalah? Kayaknya perlu belajar ke Gowasari deh. Oke, ya bisa kunjungan. Atau kita sudah rutin ya Mbak, kita rutin ada pelatihan pengolahan sampah. Penting nih. Iya. Karena kita nggak tahu loh kadang asal buang gitu kan. Ini mau dikemanain? Yang penting ini keluar aja dari rumah gitu kan. Ternyata di luar jadi masalah. Jadi masalah. Nah, itu. Jadi
Yuk, kalau memang tertarik harus sadar, ya ikut pelatihan. Nah, ikut pelatihan di kita, di IG kita juga ada, Facebook kita ada, cukup search Gowasari Maju Sejahtera, nanti di sana ada semua. Gitu. Nah, jangan sampai sampah ini hanya sekedar menjadi isu dan kepentingan. Ini penting ini. Ya karena sampah ini hangat, terus semua orang melihat, tapi tidak semua orang bergerak. Tidak semua orang mau bergerak. Iya. Ini penting. Itu. Jadi ya itu tadi akhirnya cuma menjadi isu. Polemik, semua orang bergerak, tapi tidak ada yang semua orang mau lihat nih, tapi nggak ada yang bergerak untuk menyelesaikan sampah itu. Oke. Itu makanya kan terus menjadi masalah. Apalagi di tempat-tempat wisata kan. Ya, tempat wisata udah kunjungan. Belanjanya nggak seberapa, sampahnya numpuk. Buangnya sembarangan lagi. Nah, itu habis di pengelola juga nggak dititipkan, malah kebetulan ada agak miring-miring tanahnya, langsung buang aja. Ini kembali ke mental juga sih ya. Iya, betul. Nah, kita juga nawarin nih, kalau sampah wisata yang, aduh saya susah ini ngelolanya, nah, bisa kerjasama sama kita. Oke. Gitu. Siap ya support ya? Siap support kita. Yang siap disupport untuk dari kalangan mana aja? Hotel, Oke. Rumah makan, itu. Ini yang menjadi sampah paling banyak ini di objek wisata. Semua objek wisata kita siap. Oke, artinya sekali lagi sampah harus dari kita sendiri yang mulai bergerak. Iya. Ya, termasuk juga tuntutan dari para pemangku. Pemerintahan sampai di tingkat desa, kelurahan. Ayo bersama-sama kita selesaiin bareng-bareng nih. Ya. Sampai di tingkat desa aja deh, nggak usah sampai jauh-jauh ke TPA gitu ya. Iya. Okay. Karena kan Pak Bupati ini kan mencanangkan Bantul bersih sampah tahun 2025. Nah, bentar lagi dong. Iya. Lusa loh Mas. Kalau Pak Bupati yang bergerak, bawahnya nggak gerak, hanya kenangan, cuman jadi moto jadi apanya. Gitu. Artinya ini menjadi PR bersama. PR bersama, iya benar. Oke. Dari Gowasari, semoga bisa menginspirasi. Amin. Hal kecil yang berdampak besar bagi kehidupan manusia, nggak cuma di lingkungan Gowasari aja kan. Iya. Kehidupan manusia di seluruh belahan dunia bahkan ya. Iya. Nah, sebelum diakhiri nih, poin penting dari Mas Iqbal buat teman-teman yang nonton acara kita. Pertama, jangan takut untuk mengolah sampah. Itu. Yuk, seluruh BUMDes, seluruh kelurahan olah sampah dan selesaikan di tingkatan kelurahan. Untuk bareng-bareng kita mensukseskan visi Bupati bahwa Bantul harus bersih sampah tahun 2025. Kemudian dari masyarakat, yuk kita sadar untuk menyelesaikan sampah mulai dari rumah. Minimal sampahnya itu dipilah. Mana yang basah, mana yang kering, udah itu aja. Itu sudah sangat membantu para pelaku sampah. Oke. Berarti nanti nggak perlu dipilah-pilah lagi, udah dari rumah udah dipilah-pilah sendiri gitu ya. Mana basah, mana kering, mana yang nyemek gitu kan, bakmi dong. Ya, kalau kebanyakan dipilah kan bingung juga mereka. Ya udah nggak usah banyak, dua yang basah yang kering gitu udah ya. Itu. Oke. Terus ada lagi? Udah. Yang penting hal-hal kecil itu aja kita lakukan, insya Allah nanti membawa dampak besar ya Mas. Dampak besar banget. Oke, Mas Iqbal, thank you banget sudah hadir di sini. Mari. Artinya ini semoga menjadi jariah ilmu juga kan bagi teman-teman di luar sana. Semoga bermanfaat karena dari hal kecil yang kita lakukan sekali lagi bisa memberikan satu perubahan, satu dampak besar tentunya bagi kelangsungan kehidupan kita semuanya di atas muka bumi ini, gitu kan? Terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami di kesempatan kali ini dan saksikan terus Sobat Jelajah Bantul hal-hal yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya Rani Albani mohon pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pesona Indonesia.